Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Saya di kelas -1K. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan. Tujuan manajemen risiko secara umum ada 6 tujuan. Objektif di perusahaan atau entitas bisnis termasuk yang pertama, melindungi perusahaan, memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, membantu pembuatan kerangka kerja. Membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten untuk risiko dalam proses bisnis dan fungsi dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, mendorong manajemen agar proaktif. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif dalam mengurangi risiko potensial dan membuat manajemen risiko sebagai sumber keuntungan kompetitif dan kinerja perusahaan. Yang keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Dorong semua individu di perusahaan untuk bertindak dengan hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima, meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan informasi risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau peta risiko. Ini juga berguna dalam mengembangkan strategi dan peningkatan proses manajemen risiko secara terus-menerus. Yang keenam, sosialisasi manajemen risiko. Membangun kemampuan individu dan manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan dimulai dengan menetapkan visi misi tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian diikuti dengan menetapkan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang kedua, pelaksanaan atau actuating. Proses identifikasi dan pengukuran risiko terukur berusaha berisiko dilanjutkan dengan manajemen risiko yang merupakan kegiatan operasional utama manajemen. Yang ketiga, pengendalian atau controlling. Kontrol dalam manajemen risiko termasuk evaluasi berkala atas pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan dari manajemen risiko, dan umpan balik. Ada 8 kerangka kerja terkait dalam manajemen risiko perusahaan, yaitu yang pertama, lingkungan internal. Proses pertama ini terkait dengan operasi lingkungan perusahaan, mulai dari filosofi manajemen risiko, integritas, perspektif risiko, selera risiko, dan nilai etika, struktur organisasi, hingga delegasi otoritas yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, penentuan secara objektif setting. Langkah selanjutnya adalah penentuan organisasi sehingga risiko dapat diakses dan dikelola sesuai dengan tujuan itu. Yang ketiga, identifikasi peristiwa atau event identification. Berikutnya adalah mengidentifikasi peristiwa potensial yang menggunakan strategi atau penyatujuan organisasi. Selanjutnya, penilaian risiko atau risk assessment. Langkah ini menilai sejauh mana peristiwa atau keadaan dapat mengganggu pencapaian tujuan. Selanjutnya, tanggapan risiko atau risk response. Setelah itu, organisasi harus menentukan sikap pasif penilaian risiko. Responnya dapat berupa penghindaran, mengurangi risiko, pengurangan risiko, penerimaan, tergantung pada risiko yang dihadapi. Lanjutnya, aktivitas pengendalian atau kontrol aktivis. Proses ini berperan dalam persiapan kebijakan dan prosedur untuk memastikan respon risiko dilakukan secara efektif. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Fokus dari langkah ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan kepada pihak yang terkait melalui media komunikasi yang sesuai dan yang sesuai. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam administrasi informasi dan komunikasi adalah kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi. Selanjutnya, pemantauan atau monitoring. Langkah terakhir adalah pemantauan dapat dilakukan secara terus-menerus atau sedang berlangsung dan terpisah, terpisah. Jenis-jenis manajemen risiko. Seiring dengan perkembangannya manajemen risiko dibagi menjadi beberapa hal. Risiko operasional, risiko bahaya, risiko keuangan, risiko strategis. Manajemen risiko operasional. Manajemen ini terkait dengan risiko yang timbul dari kegagalan fungsi proses internal. Misalnya karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, faktor eksternal seperti bencana dan sebagainya. Dalam manajemen risiko operasional ada 4 faktor yang menyebabkan risiko antara manusia lain, proses, sistem, dan peristiwa eksternal. Dengan memahami manajemen risiko ini, perusahaan dapat mengambil langkah pencegahan atau bahkan sanksi sehingga kualitas dan layanan produksi dipertahankan seperti hal yang tidak diinginkan. Manajemen hazard. Manajemen bahaya terkait dengan kondisi potensial yang menghasilkan kebangkrutan dan kerusakan. Manajemen risiko finansial adalah upaya untuk memantau risiko dan perlindungan hak properti, laba properti, dan aset entitas bisnis.
Karena itu, seorang akuntan harus benar-benar mempertimbangkan berbagai risiko lain yang berkaitan dengan keuangan seperti risiko likuiditas, diskontinuitas pasar, risiko kredit, risiko regulasi, risiko pajak, dan risiko akuntansi. Manajemen ini juga tidak dapat dipisahkan dari perubahan tingkat mata uang terkait pada perubahan inflasi, neraca perdagangan, kualitas utang, suku bunga. Manajemen risiko strategis, manajemen terkait dengan pengambilan keputusan. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.